Ya, kelompok kami akan mempresentasikan dari kelompok 3B PTLF modul 4, yaitu Activity Relationship Chart dan Activity Relationship Diagram. Next. Kelompok kita anggotanya ada Sylvia Faradisa NIM 45, Andisti NIM 49, Nur Fikri NIM 36, dan Ikvansa NIM 53. Next. Latar belakangnya adalah perencanaan tata letak pada sebuah perusahaan merupakan aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian karena mempengaruhi perkembangan produksi. Perancangan yang baik pada fasilitas perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh proses operasional. Salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah Activity Relationship Chart yang mengukur ketertarikan antar stasiun kerja berdasarkan derajat hubungan efektivitas. Model ini didukung oleh perhitungan total closeness rating atau TCR yang membantu mengidentifikasi fasilitas prioritas untuk dikelola. Penggunaan ARC dan TCR dapat menghasilkan usulan tata letak yang optimal yang mendukung kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Ya baik, selanjutnya ada tujuan praktikum. Jadi di sini kita menentukan dan mengidentifikasi hubungan antar departemen dari perusahaan Summit Seating dengan menggunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC dan Activity Relationship Diagram atau ARD, serta prioritas fasilitas berdasarkan hasil total closeness rating atau TCR. Next. Lanjut ke dasar teori. Yang pertama, Activity Relationship Chart, yaitu teknik yang digunakan untuk merencanakan hubungan antara masing-masing kegiatan yang berhubungan satu sama lain menggunakan simbol skala prioritas sebagai penanda tingkat kedekatan. Yang kedua ada Activity Relationship Diagram atau ARD. Nah, diagram ini hubungan antar aktivitas departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan, dengan kata lain meminimumkan ongkos handling sehingga menghasilkan pembagian wilayah kegiatan menjadi sistematis, meminimalkan ruangan yang tidak digunakan dan memudahkan proses tata letak. Yang ketiga ada Total Closeness Rating atau TCR. Perhitungan TCR untuk menentukan nilai TCR tertinggi hingga terendah sebagai acuan dalam pengalokasian fasilitas ataupun departemen. Next. Selanjutnya ada peta Activity Relationship Chart dan kode hubungan. Warna kedekatan merah itu menggambarkan absolutely important yang dimana kodenya A, orange menggambarkan very important dengan kode E, hijau important dengan kode I, kuning ordinary dengan kode O, putih unimportant dengan kode U, dan biru undesirable dengan kode I. Selanjutnya ada derajat hubungan, di mana derajat hubungan itu memiliki nilai A yang dimana mutlak perlu didekatkan dengan kode garis 4 merah dan kode warnanya merah. Nilai E sangat penting untuk didekatkan dengan kode garis 3 berwarna oranye. Dengan nilai I penting untuk didekatkan kode garis 2 berwarna hijau. O cukup kode garis 1 berwarna biru, dan U tidak penting tanpa kode garis tanpa warna, dan X tidak dikehendaki berdekatan dengan kode garis tidak teratur dengan warna coklat. Next. Selanjutnya ada Activity Relationship Chart. Di sini ada dua Activity Relationship Chart, yaitu meja dan kursi dari produk Summit Seating. Diagram tersebut menggambarkan relasi antar proses dalam produksi komponen meja dan kursi, mulai dari meja fabrikasi hingga tahap testing. Meja fabrikasi sendiri memiliki hubungan esensial E dengan mesin potong yang kemudian berinteraksi dengan mesin bor. Mesin serut, mesin gerinda, mesin bor penting untuk proses perubangan. Mesin serut untuk penetapan
permukaan dan mesin gerinda untuk menghaluskan komponen sebelum inspeksi. Yang terhubung hampir semua proses memastikan kualitas sebelum perakitan akhir meja, assembling dan tahap testing. Diagram kursi tersebut dengan tambahan aktivitas penambahan part antara lain inspeksi dan testing. Kedua diagram tersebut menekankan pentingnya interaksi antar proses untuk efisiensi dan kualitas produksi, menunjukkan perlunya tata letak fasilitas yang optimal guna mengurangi waktu transportasi dan meningkatkan produktivitas. Next. Berikutnya adalah hasil HRD dari perusahaan kita sendiri. Bisa dilihat gambarnya terdapat dua, misalnya itu ada meja dan dua itu ada kursi. Nah, departemen yang terlibat dalam diagram AD ini termasuk meja fabrikasi, mesin potong, mesin bor, mesin serut, mesin gerinda, inspeksi, meja assembly, dan testing. Nah, garis-garisnya tadi udah dijelasin sama Andi hubungannya. Berdasarkan hasil pengolahan data untuk menjadi ARD pada meja kursi Ajisaga di perusahaan Solusitis, antara satu proses dengan proses lain memiliki perbedaan kepentingan ditandai dengan perbedaan banyak garis dan warna. Departemen yang dimiliki meja hanya terdapat 8, sedangkan untuk kursi sendiri terdapat 9 departemen. Namun hubungan antar departemen satu dengan yang lainnya masih ada kedekatan. Selanjutnya ini untuk PCR sendiri merupakan departemen menunjukkan pentingnya kedekatan dengan departemen lain, sehingga sebaiknya ditempatkan berdekatan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memastikan aliran kerja yang lancar, sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk perpindahan material atau komponen. Nah, data dari PCR yang dimiliki oleh kursi sebanyak 2A, 12E, 16I, 18O, 18U, dan 16X dengan nilai PCR tertinggi dimiliki oleh Departemen B jumlah 70. Sedangkan pekerja PCR memiliki sebanyak 2A, 12E, 14I, 8O, 16U, dan 4X dengan PCR tertinggi pada Departemen B sebesar 65. Untuk membentuk tata letak departemen yang sesuai, dibuatlah algoritma pola pada seperti gambar di samping. Algoritma pola tersebut dibentuk untuk menyesuaikan antara departemen agar mudah untuk melakukan aktivitas yang memiliki keterkaitan yang sangat tinggi. Dengan mengikuti urutan ini, diharapkan seluruh proses produksi dan berjalan dengan lancar, mengurangi waktu yang terbuang dan meningkatkan produktivitas keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan tata letak berdasarkan PCR ini merupakan langkah krusial dalam mengoptimalkan fasilitas produksi dan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Oke, kesimpulannya adalah secara keseluruhan perancangan tata letak yang didasarkan pada Activity Relationship Card dan Total Closeness Rating atau TCR menunjukkan pentingnya memahami hubungan antar departemen dalam proses produksi. ARC membantu mengidentifikasi ketertarikan yang esensial antar stasiun kerja, sedangkan TCR memberikan panduan dalam menentukan prioritas pengalokasikan fasilitas. Dengan memanfaatkan metode ini, perusahaan dapat merancang tata letak yang optimal, meminimalkan waktu transportasi, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi secara signifikan. Hal ini memastikan bahwa proses operasional berjalan dengan lancar, mengurangi waktu yang terbuang, serta meningkatkan produktivitas keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, implementasi perencanaan tata letak berdasarkan ARC dan TCR menjadi langkah krusial dalam mengoptimalkan fasilitas produksi untuk mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.